Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, Zonah Mamat kali ini akan menampilkan sebuah materi pembelajaran matematika, yaitu dengan tema sifat-sifat eksponen. Eksponen itu bilangan berpangkat. Nah, di sini ada 7 sifat. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini pangkat tinggal ditambahkan saja, asalkan bilangan pokoknya sama. Kalau di sini sama-sama A ya, misalnya dengan bilangan ya ini 2, A-nya ini juga 2. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Pembagian bilangan pokok yang sama, maka pangkat atas dikurangi pangkat bawah, sehingga sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sifat yang ketiga, ini pangkat bersusun. Dalam kurung A pangkat M, kemudian pangkat lagi N di luar kurung, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, A kali B dalam kurung, kemudian pangkat N di luar kurung, itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Sifat yang kelima, dalam kurung A per B, ini menunjukkan bilangan pecahan, kemudian pangkat N-nya di luar kurung, maka sama dengan A di pangkat N dibagi B di pangkat N. Sifat yang keenam, A pangkat negatif N itu bisa kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya diturunkan ke bawah, yaitu 1 per A pangkat N. Begitu juga sebaliknya, apabila yang di bawah misalnya A pangkat min N atau negatif N, maka agar menjadi positif dinaikkan ke atas sehingga menjadi A pangkat N. Sifat ketujuh yang terakhir, A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, masing-masing sifat ini akan kami beri contoh ya, satu sifat mungkin lebih dari satu contoh untuk memperdalam ya pemahaman kita. Sifat yang pertama bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Loh, kenapa kok pangkatnya tidak dikalikan? Coba diperhatikan ilustrasinya dengan menggunakan bilangan ya. Misalnya bilangannya 2 dipangkatkan 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, nah caranya kita uraikan, 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dikali lagi ini dikali 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan, nah perkalian ini coba kita kembalikan ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat sebanyak angka 2 ini. Angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 2 pangkat 5. Nah, 5. Coba kalau kita perhatikan, 5 ini ternyata merupakan jumlah dari pangkat ini, 3 dan 2. Sehingga disimpulkan bahwa perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkat dengan pangkat ditambah, M ditambah N. Nah, kita masuk langsung contoh yang pertama. 3 pangkat 3 dikalikan 3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 tidak dipangkatkan atau tidak ditulis pangkatan, artinya berpangkat 1. Maka sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali 81. Lanjut contoh yang kedua. 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat min 3. Nah, di sini ada bilangan pokok tidak sama dengan yang ini, maka pangkat dengan pangkat tidak bisa digabung, sehingga masing-masingnya harus kita selesaikan dulu. 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4 yaitu 16. Kemudian 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat min 3 berarti 5 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 16 dikali 5 pangkat
2. 5 pangkat 2 itu 25, berarti 16 dikali 25 sama dengan, ayo berapa? 400. Selesai. Kemudian nomor 3. 3A pangkat 5 dikali 6A pangkat 2B. Bilangan dikalikan dengan bilangan, 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian A pangkat 5 kali A pangkat 2 pangkat dan pangkat ditambah, maka A pangkat 7. Kemudian B-nya ya, B sendirian kita tulis saja di sini. Sehingga sehingga 18A pangkat 7B. Oke. Lanjut sifat yang kedua. Bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Coba akan saya ilustrasikan dengan sebuah bilangan. Misalnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4, kalau diuraikan berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dibagi 3 dikali 3. Oke. Nah, kita lihat angka 3 yang sedikit berarti yang di bawah. Berarti kita coret 2, maka atas coret 2. Sisanya yang tidak dicoret ada 3. Maaf, ada 2. Ada 2 angka 3 ini. Berarti kalau kita buat bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Nah, ternyata kalau kita lihat angka 2 ini merupakan pengurangan ya, pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Sehingga dirumuskan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Kita lanjutkan pada contoh 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Kalau kita langsung berarti 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Selanjutnya 36A pangkat 2C pangkat 6 dibagi 9A pangkat 2C pangkat 5 sama dengan 36 dibagi 9, 4. Oke, A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 hasilnya 1 atau habis ya. C pangkat 6 dibagi C pangkat 5 berarti C pangkat 6 dikurangi 5 sama dengan 4C. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Nah, sekarang nomor 3. 36 A pangkat 4 dibagi 9A sama dengan 36 bagi 9, 4. Kemudian A pangkat 4 dibagi A, berarti A pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 4A pangkat 3. Selesai nomor 3. Nomor 4 dibagi 6 nggak bisa, hanya bisa menyederhanakan saja, yaitu masing-masingnya dibagi dengan angka yang sama. Nah, angka yang bisa membagi 4 dan 6 yaitu angka 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. X pangkat 3 dibagi pangkat 5 berarti X pangkat 3 min 5. Oke, ini diperpanjang. Y pangkat 2 tidak dibagi, maka tetap Y pangkat 2 sama dengan 2/3 X pangkat min 2 terus Y pangkat 2. Kalau misalnya pangkat negatif ini mau dijadikan ke dalam positif, tinggal diturunkan ke bawah, maka 2Y pangkat 2 per 3X pangkat 2. Selanjutnya sifat yang ketiga, bahwa A pangkat M pangkat lagi N maka sama dengan A pangkat M kali N. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan bilangan, misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 pangkat 3 dikuadrat berarti artinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Sebanyak 2 kali perkalian karena pangkat di luar kurungnya ini adalah 2. 2 pangkat 3 kalau diuraikan berarti 2 kali 2 dikali 2 dikali lagi yang ini. Nah, kali
2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau kita kembalikan lagi ke bilangan berpangkat, maka 2-nya ada di 3, ini 3, 6, maka 2 pangkat 6. Kalau kita lihat 6 ini adalah perkalian dari pangkat yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung, yaitu 3 kali 2, 6. Contoh nomor 1, X pangkat 3 pangkat lagi 2 itu sama dengan X pangkat tinggal 3 dikali 2 sama dengan X pangkat 6. Nomor 2, negatif 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Ini artinya negatif juga dipangkatkan 2. Negatif dipangkat 2 berarti negatif kali negatif positif, nggak usah ditulis ya. Sedangkan 2 pangkat 3 pangkat lagi 2 berarti 2 pangkat 3 kali 2, ini dan ini dikalikan, maka 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Selesai sifat yang ketiga. Sifat keempat. Sifat keempat bahwa A kali B pangkat N di luar kurung, itu artinya kalau kita uraikan berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Langsung masuk pada contoh soalnya. Misalnya X pangkat 3Y dipangkatkan lagi 2 di luar kurung, berarti X pangkat 3 dikali 2 6. Kemudian Y pangkat, Y yang tidak ditulis pangkatnya artinya ada pangkat 1. 1 kali 2 2, sehingga hasilnya adalah X pangkat 6 Y pangkat 2. Sekarang nomor 2, 3 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat lagi 3 di luar kurung, berarti 3 pangkat 2 kali 2 4 dikali 2 pangkat 1 kali 2 2 sama dengan 3 pangkat 4 berarti 3 dikali 3 kali 3 kali 3 dikali 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. 81 dikali, ini kali ini kan 4 ya, berarti 81 dikali 4. 4 kali 1 4, 4 kali 8 32, maka hasilnya sama dengan 324. Kemudian nomor 3, 5A pangkat 3 B pangkat min 2 pangkat 4 di luar kurung, berarti 5 juga dipangkatkan ini 1 ya, 1 kali 4 4. Kemudian A pangkat 3 kali 4 12, B pangkat min 2 kali 4 min 8, maka sama dengan, nah ini bisa diselesaikan karena ini bilangan ya, bilangan dipangkatkan 4, ini bilangan 5 dipangkat 4 berarti 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 kali 5 625, jadi 5 pangkat 4 625, A pangkat 12 B pangkat min 8. Sifat yang kelima. Sifat kelima ini merupakan bilangan pecahan A per B ya. Pangkat N di luar kurung maka sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nomor 1, X pangkat min 2 pangkat lagi 4 berarti X pangkat min 2 dikali 4 min 8, kemudian dibagi Y pangkat 4 dikali 4, Y pangkat 16. Nomor 2, negatif 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Ingat, negatif ini dipangkatkan 2, pokoknya bilangan negatif kalau dipangkatkan genap hasilnya positif ya, nggak usah ditulis. 2 pangkat 3 pangkat lagi 2 berarti 2 pangkat 3 kali 2 6 per
5 pangkat 1 kali 2, 5 pangkat 2. Oke. 2 pangkat 6 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 6 4 64 per, ini juga per nantinya 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 maka 25, sehingga hasil akhirnya adalah 64 per 25. Sifat ke-6, bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan bisa menjadi positif asalkan A nya ini turunkan ke bawah sehingga pangkatnya menjadi positif, yaitu 1 per A pangkat N. Nah, kalau di depan A ini tidak ada angka maka munculkan angka 1, karena pada hakikatnya di depan A juga bisa angka 1 kali A itu, sehingga pada saat A nya turun ke bawah maka muncullah angka 1 di atas. Contoh nomor 1, 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 1 per 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 yaitu 9. Kemudian nomor 2, 1 per 4 pangkat negatif 2. Nah, ini suatu bilangan berpangkat tidak bisa diselesaikan apabila pangkatnya negatif, sehingga ini dirubah jadi positif. Caranya naikkan ke atas, berarti 4 pangkat 2. Kalau ini pangkat 1 pada saat naik tidak usah dimunculkan lagi. Oke, 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 yaitu 16. Kemudian contoh nomor 3, negatif 3 pangkat min 2 berarti 1 per dalam kurung negatif 3 di pangkat 2 sama dengan 1 per negatif pangkatkan genap jadi positif. 3 di pangkat 2 9, jadi hasilnya adalah 1 per 9. Oke, lanjut nomor 4, negatif 3 pangkat negatif 2. Ini agak beda dengan nomor 3. Kalau nomor 3 min 3 nya atau negatif 3 dikurung, kalau yang ini tidak. Artinya apa? Artinya yang dipangkatkan negatif 2 itu hanya angka 3, negatifnya ini tidak dipangkatkan min 2, sehingga kalau turun ke bawah, nah ini min 1 per 3 pangkat 2. Nah, min 1-nya nggak turun ke bawah ya, sama dengan min 1 per 9. 3 pangkat 2 itu 9, min dibagi plus min, jadi min bisa ditulis lurus dengan garis yang ini. Nomor 5, 4 kali 3 pangkat min 2 sama dengan 4 per 3 pangkat 2. Kenapa 4-nya tidak turun? Karena 4 ini sebenarnya pangkatnya positif, di sini pangkat 1 ya, maka tetap posisinya di atas, berarti 4 per 9. Selesai nomor 5. Selanjutnya nomor 6, 9 dibagi 3 sama dengan 3, kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat min 2, berarti X pangkat 2, X pangkat min 3 naikkan ke atas, ini perkalian, berarti X pangkat 3 Y pangkat min 4 sama dengan 3X pangkat 5 perkalian bilangan pokok sama, maka pangkat dan pangkat ditambah, sehingga 2 ditambah 3 5 Y pangkat min 4. Sifat yang ke-7, A pangkat 0 ini mewakili semua bilangan atau variabel ya. Semua bilangan atau variabel dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1, dengan syarat bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Nah, misalnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ini bisa kita ilustrasikan dengan misalnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Pembagian bilangan pokok sama, pangkat dengan pangkat dikurang. 2 dikurang 2 berarti kan 0, maka 2 pangkat 0. Nah, seperti soalnya.
Sedangkan 2 pangkat 2 kalau diuraikan berarti 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1, sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, misalnya tetap soalnya 2 pangkat 0, tapi bisa kita ilustrasikan dengan pangkat yang lain ya. Misalnya pangkat 4, 2 pangkat 4. Syaratnya pangkat atas dan bawah harus sama. Karena apa? Biar dikurangi hasilnya 0 seperti soal. Sama dengan 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 sebanyak 4 kali dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 dibagi bawah juga 16 sama dengan 1. Oke, 5 pangkat 0 misalnya kita pakai pangkat 3 ya, itu bisa jadi berasal dari 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kalau diuraikan 5 kali 5 kali 5 125, kemudian dibagi 5 pangkat 3 juga 125. Pembagian bilangan pokok sama maka hasilnya 1. Nomor 4, 3 pangkat 5 misalnya bukan 3 pangkat 5 ya, maaf, 3/5 pangkat 0. Ini bisa juga 3/5 dalam kurung pangkat 2 per 3/5 pangkat 2. 3/5 pangkat 2 berarti 3/5 dikali 3/5 per 3/5 dikali 3/5. 3 kali 3 9. 9 per 25 dibagi 9 per 25. Pembagian bilangan pokok sama maka hasilnya adalah 1. Sehingga dengan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa X pangkat 0 juga bisa langsung 1. 4 A pangkat 0 berarti 4 kali A pangkat 0 nya 1, maka hasilnya adalah 4. Kemudian nomor 8, X per Y pangkat 0, hasilnya langsung 1. Kemudian nomor 9, 2X plus Y dalam kurung pangkat 0, hasilnya juga 1. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga video ini bisa dipahami dan telah bermanfaat bagi siswa-siswa, terutama siswa SMA atau aliyah kelas 10 kurikulum Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.